Wih, cakep banget cowok pemandangannya cowok. Tapi gue ngeliat ada sesuatu yang mencurigakan di kejauhan sana. Pembetonannya, pengecorannya udah selesai. Kayaknya sih udah sampai pasar Sukamakmur. Ih, bener kan? Udah selesai ya. Ini di pasar Sukamakmur udah enak jalanannya, udah ngelobang-lobang. Di depan Masjid Al Ansori. Nah, di depan ini kita udah sampai di tanjakan 2000. Sepi kan, nggak ada yang jaga juga kayaknya. Nah ini tanjakan 2000 cok. Tanjakan 2000, kita pelan-pelan dikit ya. Nggak ada orang yang jaga karena sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Gorian tentunya di Thanks Q Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berkah, dilancarkan segala urusannya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini gua lagi ada di daerah Gunung Pancar, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sekarang ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Di video kali ini gue mau ajak kalian ngeliat jalan dari Babakan Madang, dari Sentul, dari daerah Gunung Pancar tepatnya, menuju ke arah Puncak 2 ya, Sukamakmur Bogor. Kita lihat kondisi jalan terkini per 14 Agustus 2026. Kondisi jalannya gimana sih di daerah Babakan Madang menuju Puncak 2 ini? Apakah sudah bagus ataukah masih berlobang? Ya, dari awal video ini juga udah kelihatan ya sepertinya ya. Jalannya masih berlubang nih di daerah Babakan Madangnya. Yang gak terlalu parah banget sih, tapi ya begini tuh, hancur-hancur jalannya. Kalau di jalur Puncak 2 lewat Citerep itu udah enak ya. Ya udah 80% mulus lah. 80-90% mulus tuh dari Citerep. Nah, dari Babakan Madang ini, dari Sentul, kondisinya tuh di Babakan Madangnya tuh masih hancur begini cok, masih rusak. Wilujeng Sumping di Kampung Wangun, kayaknya sih masih daerah Babakan Madang ini. Lihat ya, jalanannya berlubang seperti ini. Wah, ini tinggi nih, wah kan. Itu mungkin karena faktor tanah bergerak tuh, kelihatan dari kontur jalannya. Semoga nggak longsor ya. Kalau longsor makin parah tuh nanti. Semoga aja masih kuat nahan lah tanahnya. Tadi gua tuh lewat Gunung Pancar ya coy. Di video sebelumnya tuh gua udah upload. Kalian bisa lihat di situ kondisi Gunung Pancar terbaru per 14 Agustus 2026. Sepenglihatan gue lewat Gunung Pancar tadi itu, kondisi dari segi wisatanya sih udah mulai membaik ya. Dalam arti membaik tuh, dulu kan wilayah Gunung Pancar itu isunya tuh ada pungli ya, denger-denger itu. Walaupun gue kalau ke sana tuh nggak pernah ngeliat pungli, tapi ada video-videonya yang menunjukkan kalau di Gunung Pancar tuh ada pungli. Dan tadi gue lewat situ, semuanya sih terpantau aman, terkendali ya, nggak ada pungli. Bahkan gue masuk ke gerbangnya aja nggak bayar, nggak diberhentiin sama si bapak yang jaga loket. Dan kondisi di Gunung Pancar sendiri masih enak, adem. Hutan pindusnya juga enak. Walaupun gue juga nggak masuk ke ini ya, ke pemandian air panasnya juga. Karena di sebelah kanan itu ada Curug Mekar. Curug Mekar buat kalian yang bawa anak-anak tuh cocok tuh, di pinggir jalan tempatnya.
Kalau HTM-nya atau tiket masuknya gue nggak pernah ke situ ya, jadi kurang tahu. Ya mungkin sekitar 10 ribuan kali ya standarnya. Jadi intinya ya kalian boleh coba lagi lah buat ke daerah Gunung Pancar, buat meramaikan lagi Gunung Pancar, supaya ramai seperti sebelumnya ya. Sebelumnya kan tuh sebelum ada isu pungli tuh ramai tuh Gunung Pancar tuh. Gue juga sering ke situ kalau malam. Gue seringan malam sih kalau ke situ. Ngopi-ngopi malam kan enak tuh. Waktu itu bayarnya cuma 10 ribu. Terus parkir di atas tuh di tempat gue ngopi nggak ada biaya parkir lagi. Makanya pas ada kabar pungli gue kaget tuh. Perasaan gue kalau ke Gunung Pancar nggak pernah ada pungli gitu tuh. Ya semoga aja sudah benar-benar hilang ya aktivitas pungutan liar yang ada di Gunung Pancar. Semoga cepat kondusif lagi dan rame lagi Gunung Pancarnya. Nah di depan ini, di sebelah kanan ini curug yang terkenal juga di daerah Babakan Madang Sentul ini, namanya Curug Luwi Hejo. Oh banyak tuh pengunjungnya. Ada mobil masuk Luwi Hejo. Luwi Hejo ini dulu juga terkenal dengan praktek punglinya ya. Dan kalau gue lihat sekarang tuh masih banyak pengunjung yang ke situ, berarti dan semoga aja praktek pungutan liarnya tuh sudah tidak ada ya. Karena jujur aja cok, tadi gue ngeliat kondisi warung-warung di dalam Gunung Pancar tuh ya cukup sedih lah. Karena dulu banyak banget warung gitu, warung aktif ya, yang mereka tuh buka setiap hari. Tadi gue lihat banyak yang tutupnya bukan karena ini hari biasa sih, kalau gue lihat mah memang karena udah nggak operasi itu warung. Kelihatan dari warung yang udah nggak terawat, yang udah mulai rusak, yang udah mulai ditumbuhi pepohonan, ilalang, berarti kan nggak kerawat gitu, dan udah nggak buka lagi dianya. Ya semoga aja wisata di Gunung Pancar itu rame lagi kayak dulu. Gue lihat juga tadi sepanjang jalan tuh banyak wisata-wisata baru seperti Bukit Pani Isan yang bisa lewat situ ya. Wih, cakep banget cok pemandangannya cok. Tapi gue ngeliat ada sesuatu yang mencurigakan di kejauhan sana. Nah, semoga aja cuman bayangan-bayangan tuh. Kelihatannya sih rusak tuh jalanan tuh. Semoga aja enggak. Yeay. Enak cok. Sejauh ini masih aman terkendali nih jalanan nih. Wih, cakep tuh lihat apa. Wih, mantap coy, lihat ya. Pemandangannya mantap kan. Ya, sungainya juga belum full mengering, masih ada airnya. Wow, di sini tuh di depan sudah mulai kelihatan ada yang hancur. Panorama Hejo Resto and Cafe. Di depan ini ada Big Stone Riverside. Big Stone Riverside. Nah, di depan ini ada sungai. Kering, airnya dikit, tidak sebanyak seperti biasa, tapi masih ada airnya. Nah kan, ini di depan Big Stone Riverside-nya ya, jalannya hancur, rusak, bolong-bolong tuh ya. Jadi kalian yang mau ke Puncak 2 lewat apa nih namanya, Babakan Madang, lewat Sentul, lewat Gunung Pancar, jalannya masih kayak gini tuh, masih rusak ya. Terakhir gue lewat sini juga kayak begini nih. Karena tahun kemarin dah lewat sini tuh. Si abang sama si tetehnya tuh, si teteh sampai turun karena memang sulit ya buat boncengan tuh naik jalan, lewat jalan begini. Ini gila, ini lubangnya gede dalam cok, sumpah. Dalam cok, pantesan si tetehnya tuh turun naik apa tuh PCX dia. Ya tuh rusak banget jalannya. Ayo Bupati Kabupaten Bogor, tolong diperhatikan juga ini jalur Babakan Madang ya. Depan ini Central Land Luwi Hejo, beautiful, asik. Welcome to Eden, Luwi Hejo, Curug Barong, Beniol, Cibadak, Sukamakmur ke kanan tuh. Wah ini jalannya rusak nih Pak Bupati. Ya semoga dapat perhatian ya ini jalannya ya. Karena di Citerep sendiri kan udah mau kelar tuh. Semoga dari Citerep itu anggarannya dialihkan ke sini ya, perbaikan jalannya nih.
Karena ini salah satu akses juga menuju tempat-tempat wisata. Nih banyak banget tempat wisata, Cok. Pendakian Gunung Gajah, trekking. Ada Villa Tausi juga. Nah, ke atas Gunung Gajah, kiri Villa Tausi. Tapi jalannya hancur. Ya. Ini parah sih hancurnya, sumpah. Ini parah nih hancurannya, kayak puncak 2 zaman dulu. Semoga dapat perhatian lah dari pemerintah Kabupaten Bogor. Tadi kasihan kan tuh kalau ada wisatawan kayak si Tete masih AA tadi itu, harus didorong motornya. Si Tetenya harus jalan. Oh, di depan ini ada sawahan di sebelah kanan nih. Matang sawahnya sudah mulai menguning. Ini daerah Cibadak ya, berarti namanya ya. Tadi ada tulisannya tuh. Lihat jalannya masih hancur, Cok. Jalannya hancur parah. Wah, lihat lubangnya gede-gede. Ya semoga dapat perhatian lah ya. Semoga cepat didandanin juga. Kasian ini kalau wisatawan yang lewat sini nih pakai mobil yang takut mentok ya kan, lubang gede-gede banget, dalam-dalam banget. Pakai motor ya susah pastinya. Apalagi kalau boncengan. Tuh jalannya juga ambles. Ini faktor tanah bergerak ini mah. Ya daerah-daerah perbukitan seperti ini ya sangat wajar terjadi tanah bergerak. Ya antisipasinya aja sih dari pemerintahnya, dari dinas-dinas terkait. Tuh lihat apa, mobil tuh gasruk, Cok, tuh dalam banget ini lubangnya, sumpah. Ini lubangnya tuh dalam, Cok. Terusin aja lah. Wih, rusak ya. Jalanannya rusak ternyata. Kacau. Tanah bergerak lagi nih, ambles jalannya. Wah, capek. Ya selain nguras tenaga, itu juga ngerusak motor tentunya, ngerusak kendaraan, mobil juga pastinya penyok-penyok tuh kalau ambles di situ tuh, kalau gasruk di situ. Ya semoga cepat ditanggulangi lah ya. Harapannya sih seperti itu. Oke, kita lanjut aja lagi dulu. Di sini pertigaan ya. Ke kanan itu ke arah Curug kalau nggak salah dah. Apa itu? Loji Ciberem, Curug Kembar Ciburial Hordeng ke kanan. Kita ke kiri ke arah Puncak 2. Aktivitas paginya di sini enak nih ngelihatnya. Nggak crowded. SMP Negeri Cibadak. Kita masih di daerah Cibadak ini. Cibadak ini masuknya Sukamakmur atau masih Babakan Madang ya? Kayaknya sih udah udah Sukamakmur ini. Apa ya nih? Masjid ini. Desa Cibadak. Kampung Rasa Mala, Desa Cibadak. Kayak nggak ada kecamatannya ya. Kayaknya sih udah bukan Babakan Madang nih kayaknya. Lurus Sukamakmur. Kiri ke Citerep. Kita ke kanan nih. Maksudnya kanan nih, bukan lurus, Cok. Kita ke kanan. Nah, kalau lurus tuh Citerep tuh. Nah, kalau di sini udah asik nih jalannya nih, udah enak nih. Berarti rusaknya itu mulai dari Luihejo ke bawah tuh ya. Itu parah rusaknya tuh. Jalan Raya Cibadak tadi namanya. Nah, ini kita udah di Sukamakmur ini. Sukamakmur udah bagus jalannya dari sini mah. Kalau video gue yang terakhir tuh bulan kemarin masih ada perbaikan tuh. Masih ada pengerjaan sedikit-sedikit lah. Ya udah 90% mulus lah jalan ini tuh. Udah enak. Cuman tadi di sana aja tuh ya, di Cibadak. Sehabis Curug Luihejo itu rusak jalannya tuh, rusak parah. Nah, ini paling kayak gini-gini aja nih. Ini sih karena jembatan nih, mungkin nanti itu diperbaikinya. Selebihnya sih kayaknya udah asik sih jalannya seharusnya, karena terakhir gua kesini bulan kemarin tuh udah enak.
Wih, nggak pernah bosan ya ke puncak 2 tuh. Karena asik cok, asik. Jalannya tuh asik. Selamat datang di villa apa tuh? Gak kelihatan tulisannya. Karena puncak 2 ini pertama itu dekat dari Jakarta, cuman 2 jam. Terus juga cuaca hawanya tuh enak, adem di sini tuh. Nggak perlu budget gede kalau kesini. Wih, mantap ya. Wih, puncak 2 nih coy. Nanti kita lihat kondisinya tanjakan 2000. Kayaknya sini hari biasa mah sepi-sepi aja tuh, aman-aman aja tuh. Besok nih libur panjang nih. Sebenarnya tuh dari Sabtu, Minggu, Senin masih rame nih dari daerah puncak 2 nih yang datang berwisata, yang mau cuman motoran doang, yang mau trekking, yang mau nyari suasana yang sejuk, adem. Banyak pasti ini, rame, pasti padat. Dan tanjakan 2000 tuh pasti kredit tuh. Banyak kendaraan yang nggak kuat ya, mobil, motor tuh. Pengennya sih besok jalannya sebenarnya hari Sabtu, tapi karena tadi pagi itu kayaknya mata tuh seger banget, dan juga pengen aja jalan hari ini, jadi udah hari Jumat aja lah kita jalannya ke puncak 2 nya. Sepi juga kan tuh, enak jadinya, nggak terlalu rame. Ntar kita lanjut lagi ya kalau udah mau nyampe tanjakan 2000 ya. Dari tadi nih sepanjang jalan gue liatin nih, sepi-sepi aja nih puncak 2 nih, Sukamakmur nih. Belum ada yang mulai libur ya, nggak ada yang ngambil cuti kali, nanggung. Sepi banget cok, ya cuman beberapa orang aja sih. Tadi itu yang kelihatan lagi OTW menuju ke puncak 2. Di sana warlock. Padinya sudah selesai dipanen ya. Tuh, udah dibabat habis padinya, sudah panen. Karena sudah masuk musim kemarau. Ini kalau di daerah Jawa nih, di daerah Magelang, Wonosobo gitu ya, musim panas kayak gini mereka beralih ke ini nih, tembakau. Karena tembakau lebih kuat kayaknya menghadapi musim yang panas, cuaca yang panas. Tapi kalau di daerah Jawa Barat nggak tahu deh tuh, kalau lagi musim panas tuh diganti apa tuh? Apa masih tetap padi dengan jenis yang lain yang kuat tahan panas? Oh, ini di depan ini kita sudah sampai di kantor desa Sukamakmur. Di kantor desa. Ya, kantor desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ini kemarin, di bulan kemarin ini masih dalam tahap pengerjaan ya. Sepertinya udah selesai sih. Nah, alhamdulillah. Udah kelar ya. Pembetonannya, pengecorannya udah selesai. Kayaknya sudah sampai pasar Sukamakmur. Ih, bener kan? Udah selesai ya. Ini di pasar Sukamakmur udah enak jalanannya, udah ngelobang-lobang. Di depan Masjid Al Ansori, lurus tuh ke arah Jonggol, jadi kita ke kanan ke arah puncak 2. Lurus juga enak sih jalannya udah. Udah jadi semua ya. Ayolah sekarang mulai dialihkan lah Pak Bupati, bapak-bapak dinas terkait yang menangani pembangunan jalan. Babakan Madang Pak itu Pak. Babakan Madang, Gunung Pancer di ke arah Cibadak tadi kalau nggak salah tuh, dekat Big Stone Riverside. Itu hancur parah Pak jalanannya Pak, tanjatan lagi Pak. Kasihan tadi tuh kalau yang boncengan, kayak tadi juga ada tuh pengunjung dia boncengan
si tetenya sampai turun, karena nggak mungkin itu kalau berdua mah gasruk, itu kalau berdua hancur motor. Karena di Sukamakmur udah kelar ya, Citerep juga sepertinya sudah mau finish pembangunan jalannya. Ya mungkin bisa dialihkan ke daerah Cibadak tuh, ke Babakan Madangnya juga, supaya akses ke Puncak 2 ini full 100% mulus, biar makin banyak tuh orang yang datang wisata ke daerah Kabupaten Bogor. Apalagi di daerah Babakan Madang itu tadi banyak banget wisata-wisata tuh, dari mulai wisata trekking, curug, banyak banget. Jadi kasihan orang-orang yang mau datang ke tempat wisata itu mikir 2 kali jadinya kalau jalannya rusak. Kalau jalannya mulus kayak gini kan enak nih, udah mereka tuh nggak usah pakai mikir, langsung berangkat, nggak usah pakai mikir jalan jelek lah apalah, enggak. Kalau jalan bagus mah, akses bagus mah enak, jalan aja udah. Mau buka wisata apa juga enak, rame ntar. Yang penting akses jalan, nah infrastrukturnya dibagusin. Oke bapak-bapak, kita lanjut ya. Wih, ini besok kayaknya 17-an rame nih dari sini nih. Apalagi kayak di lapangan-lapangannya tuh banyak lomba-lomba. Seru sebenarnya besok 17-an nih ya. Kerja kita pak, kerja kita nggak bisa jalan. Aduh. SDN Sukamulya 01. Sebenarnya asik banget tuh jalan-jalan 17-an tuh, ngelihat suasana di pedesaan pada saat 17-an tuh seperti apa tuh. Pasti di pedesaan itu lebih meriah cok, sumpah. Di pedesaan itu pasti lebih meriah acara daripada di kota. Asli, lebih enak kita 17-an di desa-desa itu, di kampung-kampung itu. Lebih berasa gitu loh 17-annya. Sekarang di kota itu udah nggak berasa 17-an cok, bener. Kayak ya cuman lomba aja jadinya. Vibes-nya kurang gitu loh. Vibes gotong royongnya, vibes kekeluargaannya beda kayak dulu waktu gue kecil gitu ya. Itu berasa masih vibes-nya, kekeluargaannya, gotong royongnya. Wah, ini ada rumah sakit Sukamulya Medika tuh baru kayaknya ya. Kita lihat aja ntar dah 17-an bisa jalan apa enggak nih. Kerja coba kita. aduh. Ini rest area nih. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Mau di depan Gunung Batu, Kalingan Kabut. Mantep bener dah. Di bulan Agustus ini nih, dibilang di bulan Agustus ini Indonesia udah memasuki musim kemarau ya. Dan beberapa kabar kurang mengenakan terjadi di beberapa gunung di Pulau Jawa ya. Di awal bulan kalau nggak salah itu di Bromo itu lautan pasir itu, padang savananya itu terbakar ya, sampai ditutup kemarin itu. Kawasan lautan pasir Bromo itu ditutup buat apa, pengunjung, karena kebakarannya semakin meluas. Terus juga beberapa hari lalu di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Taman Nasional Gede Pangrango ya, tepatnya di alun-alun Surakencana Gunung Gede, itu terjadi kebakaran ya. Yang gue denger sih dari medsos ini ya, itu gara-gara ada kompor portable yang gasnya bocor, terus refleks orangnya tuh ngelempar kompornya gitu cok, terus kena dedaunan yang kering ya, karena alun-alun Surakencana itu kan terbuka ya, padang terbuka, jadi angin kenceng, terus daun-daunan yang kering karena musim kemarau kepantik api ya, jadi membesar apinya. Dengar-dengar sih sampai
ke kandang badak juga ya, ke base camp kandang badak tuh, bukan ke base camp, pos kandang badak. Jadi lumayan luas penyebaran apinya tuh, sampai di tanggal 11 kemarin juga gue liat rame tuh di medsos, ada akang relawan yang ya kayaknya cukup kesel dengan pihak Taman Nasional karena, dan juga beberapa base camp ya. Bentar, ini kita ke kanan ya, ke kiri itu ke arah Gunung Batu. Ada pihak relawan yang kesel sama pihak Taman Nasional karena beberapa base camp juga membuka jalur pendakian ke Gunung Gede, padahal kondisi Gunung Gede sendiri masih dalam keadaan kebakar. Yang mereka kesel itu statement dari pihak Taman Nasional yang bilang kalau kawasan Gunung Gede Pangrango itu dalam keadaan kondusif. Sementara faktanya di lapangan kebakaran itu masih terjadi di atas dan masih besar gitu loh. Ya, semoga ya pihak terkait bisa introspeksi lah dengan kejadian ini. Jangan karena ngelihat duit doang gitu loh, terus ngebayain nyawa orang. Ya, kebakaran itu kan sudah banyak contohnya lah, kejadian di gunung kebakar itu. Kalau nggak salah Lawu juga pernah tuh ya, makan korban jiwa juga. Ya semoga bisa lebih ini lagi ya, lebih aware lagi para pendakinya juga. Karena Gunung Gede juga ya kita tahu sendiri keadaannya ya. Menurut gue sih memprihatinkan. Dari segi sampah di sana juga, wah sampah itu berserakan banget cok, sumpah. Kayak apa jadi ya, disebut problematik juga sih tuh Gunung Gede itu. Banyak problem lah, dari geotermal lah, apalah, sampah lah, sekarang kebakaran lah. Kasihan relawannya gitu lah, relawan yang mereka itu bekerja dengan suka hati tanpa dibayar mungkin, tapi ya kayak nggak dihargai gitu sih kalau menurut gue sih. Mereka lagi berjibaku gitu kan, madamin api di atas, sementara pihak Taman Nasional bilang oh kondusif, Gunung Gede bisa ditaki. Apa cok? Sampai ada yang marah-marah kan tuh. Setelah itu baru deh ada pengumuman kalau Taman Nasional Gede Pangrango ditutup sementara untuk jalur pendakian sampai tanggal berapa tuh? 18 atau 19 gitu ya. Jadi untuk tahun ini nggak bisa 17-an di alun-alun Sunan Kencana ya. 17-an di kantor masing-masing atau di sekolah masing-masing aja. Kasihan gunungnya dikotorin mulu. Sebelah kanan ini lapangan nih. Kayaknya persiapan buat itu juga tuh di lapangan belakang tadi. Upacara udah ada tiang bendera di sana. Gue mau buka sekedar omongan aja ya, supaya ya kita ngobrol-ngobrol asik aja lah di jalan ini. Gue tuh orang yang gue suka banget daerah-daerah gunung itu, pegunungan, gunung ya suka. Walaupun gue nggak pernah ngedaki gunung ya, tapi jujur gue lebih suka daerah gunung ketimbang laut. Walaupun gue lebih sering ke pantai malah touringnya. Kalau touring gue tuh gue lebih suka ke pantai itu, pantai selatan tuh asik banget. Lebih sering ke sana, tapi gue lebih suka suasana pegunungan, daerah-daerah gunung tuh gue suka. Makanya ngelihat kemarin kejadian di Gunung Gede itu miris juga sih sebenarnya. Ya tanpa menyalahkan pihak manapun sebenarnya. Tapi edukasi itu penting buat para pendaki-pendaki yang mau naik gunung, apalagi bawa barang berbahaya ya seperti kompor. Kita perlu kompor di atas itu buat masak, tapi juga kita harus tahu cara penggunaannya dan cara mengatasi, menanggulangi kalau ada kejadian kayak kemarin tuh gas bocor. Gue yakin kalau si orang ini kalau memang benar kejadiannya gitu ya, gue juga tahu kan karena dari medsos aja tuh katanya gara-gara gas kompor gitu kan yang bocor. Sebenarnya kalau dia nggak panik kalau dia nggak panik nih ya orang tersebut, ketika kompor itu bocor gasnya pasti nyalain, pasti gede kan tuh, yakin gua. Apinya gede dia panik ya kan, dilempar lah tuh kompor.
Ya seharusnya kalau dia nggak panik, ya kecilin aja. Kecilin aja ininya, gasnya. Mati itu api. Iya dah. Itu kan juga karena pemasangannya dia juga, kalau sampai gasnya keluar itu kan berarti memasangnya itu nggak bener. Lagi-lagi pengalaman ya. Makanya seenggaknya kita kalau ngedaki itu, kalau kita belum tahu bener-bener, kita belum punya pengalaman dalam hal mendaki, ya sebaiknya kita didampingi lah orang yang berpengalaman gitu loh. Entah itu teman, kerabat, atau ya nyewa guide lah, itu lebih baik lah sebenarnya. Jangan gaya-gayaan gitu loh, mentang-mentang sekarang lagi FOMO ya, nggak mau ketinggalan tren ya, cuman mau foto-foto di gunung, terus lu ke atas gunung cuman mau ninggalin apa ya, ninggalin bencana mungkin ya, sampai kebakaran kayak gitu ya. Mungkin itu nggak disengaja, tapi imbasnya kan sampai ditutup semua juga pasti mengalami kerugian. Apalagi yang mereka udah daftar simaksi buat naik, mereka harus cancel mau nggak mau karena Taman Nasional ketutup. Dan ingat, jangan maksain, karena kan setahu gue Gede itu banyak jalur ilegalnya ya. Buat naik ke Gede tuh ada lah jalur ilegal itu yang gak resmi. Itu jangan maksain lah, karena bahaya cok. Karena lagi keadaan seperti ini, maksain naik malah nanti jadi nggak baik. Takut kenapa-napa lah. Ikuti aja arahan dari pihak berwenang. Yang nggak boleh ke Bromo, ya jangan ke Bromo touringnya. Yang nggak boleh ke Gede, ya jangan ke Gede naik gunungnya gitu. Jangan maksain lah, karena bahaya buat kitanya juga. Ya mungkin apinya kelihatan kecil, mungkin apinya nggak besar, tapi asapnya juga bahaya kan. Kebanyakan orang yang maaf ya meninggal karena kebakaran itu, entah kebakaran rumah atau di tempat-tempat lain, itu pasti faktor yang membuat dia nggak bisa keluar dari tempat itu, salah satunya tuh asap ya. Mereka pingsan dulu pasti itu kena asap, karena asapnya itu sangat beracun seperti itu. Dan juga kalau kalian naik gunung, kalian harus punya pengetahuan tentang gunung itu sendiri sih, gimana cara kita bersikap gitu loh kalau ada di gunung. Jangan buang sampah sembarangan, kita harus menjaga kelestariannya, hewannya, tumbuhannya, kan gitu ya. Supaya gunungnya juga tetap indah, tetap bagus gitu loh. Karena bukan kita doang yang mau naik gunung itu, banyak orang lain yang pengen, dan juga generasi ke depan kita, anak cucu kita juga, ya mereka juga punya hak yang sama buat ke Gunung Gede nantinya, atau gunung-gunung lain nantinya. Makanya kita harus jaga lah gunung-gunung itu supaya nggak rusak gitu loh. Nah, di depan ini kita sudah sampai di tanjakan 2000 ya, tuh sepi kan, nggak ada yang jaga juga kayaknya. Nah, ini tanjakan 2000 cok. Tanjakan 2000, kita pelan-pelan dikit ya. Nggak ada orang yang jaga karena sepi. Sekarang jam 8:30, udah ada di tanjakan 2000. Sepi ya. Ayam bakar nenek juga tutup masih. Ya buka ding. Ke kanan tuh waduk. Kita lurus terus, kita ke Cipamingkis aja ngopi di situ ya. Ya intinya balik lagi ke soal gunung tadi. Kita sama-sama ngejaga gunung lah ya. Karena ya kalau bukan kita yang ngejaga, ngerawat, siapa lagi gitu loh. Ya nggak bisa kita ngandalin pemerintah doang tuh, nggak bisa. Bahkan sekarang program-program kayak geothermal itu kan malah ya gimana ya. Ya intinya kita lah sebagai orang-orang yang, nah bentar, ini ke kanan, ini ke Ciherang, kita ke kiri ya. Ya kita cuma bisa ngandelin diri kita sendiri lah, sebagai kita orang-orang yang sering jalan ke alam, sering jalan ke gunung, ke pantai. Ya kita harus ngejaga juga lah gunung kita ngejaga pantai kita juga, supaya tidak rusak
dan tidak dirusak. Ini pendakian jalur trekking tuh di samping kanan. Wah, enak banget, sepi cok, asli enak cok. Oh, ini juga Villa Kayangan juga sepi banget nih, enak. Lembah Pinus Camp and Cafe Villa Kayangan, selamat jalan. Oh, warung-warung ada yang buka, kebanyakan yang tutup. Tapi kalau besok nih yakin nih rame nih, apalagi hari Minggunya tuh, wih rame tuh, Senin tuh. Oh, ini adik-adik ini pada cabut sekolah apa gimana tuh? Masih jam 8:30 nih dek. Buset, udah main kesini aja. Puncak Kayangan 1420 mdpl, 1420 mdpl. Oke, kita udah sampai di Cipamingkis ya. Nah, di depan ini Curug Cipamingkis. Aku mau ngopi dulu nyari warung dulu di sekitaran sini yang enak. Di mana ya? Banyak bocah itu situ. Ini warung gua kemarin ngopi di mana ya? Lupa gua. Oh, di depan, cok. Kemarin gua ngopi di depan. Di sini nih ya, rame lagi. Rame coy. Depanan lagi dah. Di atas ada nggak warungnya? Lupa gua. Tapi itu bawahnya ada yang kosong situ. Situ aja kali ya. Situ aja dah. Ke depan kejauhan, cok. Enak di sini tuh, enaknya adem di Cipamingkis tuh. Oke, gua ngopi-ngopi dulu deh ya. Ngilangin negerin mata, ngilangin. Wah, ini si akang-akang lagi masang bendera nih, mantap. Kita ngopi dulu sini lah. Ya di sini kok kemarin bener nih. Ngopi dulu. Oke. Setelah kita istirahat tadi, ngopi-ngopi setengah jam adalah. Sekarang jam 9:08. Lanjut ya, kita jalan buat lihat-lihat situasi keadaan, menikmati alam anjay di Puncak 2. Enak banget cok, adem banget ini jam 9 nih di sini. Udah mulai rame. Tadi tuh udah mulai banyak orang lalu lalang. Kayaknya sih daerah Gunung Luhur nih ya. Rame tuh kayaknya tuh Gunung Luhur tuh. Oh, ini lumayan tinggi nih tanjakannya nih. Tuh udah ada orang yang lalu lalang, banyak wisatawan. Villa Fajar Alam. Ini juga panorama alam baru lagi nih. Calon tempat wisata baru kayaknya tuh. Gapuranya gede banget. Pesona alam namanya. Ini kayaknya ntar sore juga udah mulai banyak nih yang datang nih, ngecamp kan, glamping di sini. Tiga hari itu ya, libur panjang tuh ya, buat yang libur panjang. Enak tuh touring tuh. Mulai dari besok pagi berangkat ya kan, ke Dieng misalkan. Nginep malam Minggu di Dieng. Malam Seninnya balik ke Jakarta. Wih, enak tuh, 2 hari itu 2 malam. Bisa nginep tuh. Mau ke gunung, mau ke pantai. Kalau lagi libur panjang mah enak aja ya kan. Nah, kita ini kagak punya libur panjang ini. Cuma bisa jalan-jalan ke Puncak 2. Ya semoga kalian gak bosan lah ya ngeliat video gua ke Puncak 2 mulu. Karena memang Puncak 2 ini menarik sih buat dieksplor. Terutama perkembangan pembangunan jalannya ya. Daerah Citerep tuh, ntar kita pulang lewat situ dah, lewat Citerep kita lihat udah sampai mana tuh perkembangan pembangunan jalannya tuh. Ya jujur aja sih kalau gua nggak bosen sih kesini walaupun udah sering kesini gitu ya. Karena emang seenak itu sih suasananya tuh Puncak 2 ini. Ntar kita cek dulu. Takut ada yang ketinggalan tadi di warung. HP ada, sip, aman ya. Kalau ketinggalan PR balik lagi.
Sini tuh, wih mantap coy pemandangannya coy. Wah ini kayaknya nih udah dipetak-petakin di bawah nih. Kayaknya tempat glamping baru nih. Kelihatannya sih tempat wisata baru nih, baru mau dibikin lagi nih. Nah ini pasar ya, pasar sayur tuh. Kita ke kanan dulu, oke. Wih, makin banyak aja nih wisata baru ya di daerah Puncak 2. Di depan nih tiris pisan nih di depan. Oh ini bapak-bapak akang-akang lagi pada bersih-bersih ya, memperindah, mempercantik jalur di Puncak 2 ini. Mantap lah ya, demen banget tuh gue ngeliat tuh kayak gitu. Ini tiris pisan nih di depan nih, area glamping, penginapan. Glamping mulai dari 900k katanya. Wow, 900k tuh ya. Ada masjid juga, Masjid Al-Hijrah JK Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Bogor Timur. Vietnam Drink Kopi, anjay. Oke. Kayaknya video kali ini cukup sampai di sini ya. Di daerah Puncak 2 Kabupaten Bogor. Semakin berkembang semenjak akses jalannya bagus, semakin berkembang tempat wisatanya, semakin maju, ekonomi warganya juga semakin meningkat ya. Yang buka-buka warung semakin rame warungnya. Ketika infrastrukturnya bagus, wisatanya juga berkembang, ya kan? Mantap. Oke. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Tentunya support kalian berharga banget buat gua, supaya gua bisa bikin video-video menarik berikutnya ya. Semoga gua tetap semangat buat bikin konten-konten selanjutnya. Dari Puncak 2, gua Rian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap coy Puncak 2. Hihihi.